Hai everyone, selamat datang di YouTube Kadek Ayudhya. Nah, pada episode kali ini aku mau nanya-nanya ke Jero Arum mengenai korelasi antara kesehatan mental dan agama. Di sini khususnya agama Hindu ya, jadi berdasarkan Weda ataupun lontar-lontar yang lain. Nah, Jero Arum ini adalah seorang teologi Hindu dan budayawan nasional, khususnya di Bali. Jadi beliau ini menempuh S1 jurusan teologi dan S2 Brahma Widya, serta saat ini aktif menjadi analis kesenian dan budaya di daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Jadi langsung aja yuk kita ngobrol. Ya, jadi ini ngomongin soal mental health. Nah, Jero, ada nggak sih kesehatan mental menurut teologi Hindu itu sendiri? Ya, kesehatan mental itu dalam Hindu itu sejatinya tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan badan kita. Inilah yang disebut dengan arogyam. Arogyam itu artinya sehat. Sehat di dalam Hindu itu adalah sehat fisik dan sehat mental. Itulah orang yang arogyam. Jadi ketika dia ada gangguan, maka dia disebut dengan roga. Roga itu berarti sakit, menderita. Nah, kesehatan mental dalam Hindu itu diawali dengan menjaga kesehatan fisik. Malah dari fisik dulu ya, Jero ya? Dari menjaga fisik. Dengan menjaga fisik, maka pikiran juga harus dijaga. Setelah pikiran terjaga, maka mental juga akan terjaga. Dia adalah segitiga emas ini. Badan, pikiran, jiwa. Segitiga yang penting ini tidak bisa dipisahkan kalau ngomongin kesehatan dalam hidup. Jadi tidak hanya kesehatan mental saja, tapi kesehatan fisik dan pikiran itu. Maka kita mengenal praktik yoga. Jadi yoga berasal dari kata yuj yang berarti penyatuan. Yang disatukan apa? Badan, pikiran, dan jiwa. Ketika mereka tidak bersatu, inilah yang menyebabkan orang sakit. Misalkan, pikiran positif, jiwa positif, tapi badan tidak kita jaga. Makan sembarangan, ya kan? Kemudian kita tidak menjaga kebersihan kita. Sakit nggak? Sakit. Begadang. Kayak ngurah. Begadang tiada artinya. Ya kan? Kan begadang boleh-boleh saja. Boleh aja. Kalau ada perlunya. Kalau begadang tidak perlu dan tiada arti, ya kan berbahaya. Iya. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi fisik dijaga, jiwa ini katanya dijaga juga, tapi pikirannya tidak sehat juga bisa menjadi capek. Overthinking. Iya. Nanti nggak gini kita. Gini. Udah sakit. Iya benar. Jadi beryoga, praktek yoga, apapun bentuk dan caranya, sebenarnya adalah melatih kesatuan badan, pikiran, dan jiwa itu deh. Maka untuk mencapai mental health dalam Hindu, dia harus sehat badannya, sehat pikirannya, baru juga sehat jiwanya. Jadi dia tidak terkotak-kotak, terpisah-pisah ya. Nggak bisa salah satunya aja. Nggak bisa salah satunya aja. Jadi tidak menafikan satu ini paling penting, yang lain tidak. Tapi mereka adalah satu kesatuan yang harus dilatih, dijaga, dan diseimbangkan. Gitu deh. Makasih Jero. Memangnya kalau misalnya kita ngalamin depresi, artinya kita nggak sayang sama Tuhan ya? Kan biasanya gitu ya. Depresi itu atau nggak beriman gitu? Depresi itu kan adalah sebuah kondisi di mana kita tidak percaya pada diri kita. Depresi terjadi karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Depresi terjadi karena kita tidak bisa menerima keadaan. Nah, sehingga ketika kita mengalami depresi, sebenarnya kita tidak peduli tidak menghargai jerih payah diri kita. Saya pun depresi itu siapa saja pernah mengalami.
Iya. Tetapi yang bermasalah adalah depresi yang berlarut-larut. Iya, sehingga jadi trauma gitu Menjadi ya, Jero, ya. trauma, menjadi ketakutan yang berlebihan, bahkan menjadi beban, stres yang Iya, akhirnya membuat benar-benar berkelanjutan. Maka dalam Hindu itu ketika kita mengalami sesuatu, mengalami guncangan, mengalami apa, maka kalau kita sadari apa yang kita terima ini adalah sebagai sebuah tanggung jawab atau sebagai sebuah bagian dari rantai kehidupan perjalanan hidup, maka kita tidak akan pernah menyesali suatu keadaan apapun. Pertemuan, perjumpaan, perpisahan. Jika kita yakini itu sebagai sebuah lingkaran karma, maka kita tidak akan pernah menyesali suatu keadaan apapun. Bersedih oke, tetapi akhirnya kita sadar kembali bahwa semua ada waktunya dan semua ada masanya. Ketika kita tidak menyadari itulah, kita menjadi depresi. Pikiran kita tidak terkendali. Karena depresi itu kondisi pertamanya adalah pikirannya yang tidak bagus. Pikiran yang tidak bagus ini penyebabnya karena emosi yang meluap-luap. Emosi meluap-luap ini karena itu tadi, dia tidak bisa memisahkan antara keinginan dengan kenyataan, kemampuan dengan apa yang dia harapkan. Maka dalam Hindu itu rumusnya sederhana. Siapa karitan katemuaning ayu, masedano sarwayu. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka dia harus berbuat kebaikan dulu. Yate katemuaning hale, masedano sarwa hale. Siapapun yang berbuat hal yang tidak baik, maka dia pasti akan mendapatkan tidak baik gitu. Jadi kalau kita ingin, misalkan ingin punya mobil mewah gitu misalnya, gimana cara dapatin mobil mewah itu? Ya harus bekerja. Ayo bekerja yang giat, ayo bekerja yang kuat. Jangan diam, jangan melengok, jangan malas-malesan, terus diliatin saja itu. Tidak berusaha, ya mana mungkin bisa dicapai. Nah, maka orang depresi sejatinya orang yang pikirannya terlalu sempit dan tidak menghargai jiwanya. Maka orang depresi ini tidak bisa disembuhkan dengan dinasehati, dia harus disembuhkan dulu lukanya. Luka batin ya. Penyebabnya dia itu apa? Zaman sekarang bilangnya inner child. Nah itu dia. Ya. Jadi kalau saya bilang dalam agama kita itu luka batinnya di mana ya tuh? Maka dia harus berkomunikasi dengan dirinya. Tidak bisa orang lain. Oh gitu ya, Jero. Artinya percuma juga. Orang lain itu hanya sebagai perantara saja, bukan penyembuh. Maka untuk menghilangkan depresi itu kita harus temu sumbernya mana. Dan salah satu untuk dia menemukan titik sumbernya adalah dia kembali dekat dengan alam. Maka kembali ajak mereka ke alam. Karena alam ini adalah saudara tertuanya. Maka pergi ke sumber-sumber mata air, pergi ke gunung, pergi ke laut, diajak untuk melakukan pengaturan nafas, berendam, melukat dan lain-lainnya. Itu sebenarnya proses penyembuhan luka-luka batin kita. Jadi praktek-praktek leluhur kita terdahulu itu karena yakin tidak semua masalah bisa diungkapkan oleh orang. Ada orang dipendam masalahnya dia sendiri. Betul. Tapi ketika masalah ini terus dipendam-pendam, bagaikan bom waktu, suatu ketika meledak, itu bisa menjadi beban dan bumerang yang besar bagi seorang. Maka kalau ini tidak disembuhkan sedikit demi sedikit, ya akan berbahaya kan gitu. Maka sebelum jadi depresi, leluhur Bali sudah mengajarkan orang, dekatkan dirimu pada alam. Karena alam akan memberikan terapi pada jiwa kita, pikiran kita, untuk lebih tenang, lebih hening,
dan akhirnya bisa menemukan jalan keluar. Semua masalah pasti ada jalan. Yang membuat kita tidak menemukan jalan karena kita tertutup pada masalah itu. Pikiran kita hanya terfokus pada masalah itu. Kita tidak bisa melihat yang lain. Maka perlu kita pertimbangan orang, perlu kita menuju alam untuk menenangkan diri sehingga pikiran terbuka, wawasan terbuka, kita lebih bisa memilah dan memilih mana kesempatan yang ada. Jadi depresi bukan berarti orang yang tidak percaya Tuhan ya, Dek ya. Kalau saya itu adalah kondisi di mana dia sedang tidak bisa percaya pada dirinya sendiri. Dia sedang ada luka dalam dirinya sendiri yang sebenarnya harus disembuhkan melalui dia dan kontemplasi dengan dirinya sendiri. Adanya psikolog, psikiater, psikiater itu semuanya adalah untuk pembantu saja, yang untuk membangkitkan kesadaran dirinya lagi. Biar kita sadar dan aware kita kenapa gitu ya. Itu deh. Oke, makasih Jero. Tapi di zaman Kali Yuga ini apakah semua orang depresi, Jero? Pernah depresi gitu? Ya, di dalam kitab Garuda Purana disebutkan memang di zaman Kali Yuga ini orang gila itu banyak. Ya, saya juga berpikir, loh kok masa ya orang gila banyak? Oh gitu ya, Jero? Ada tulisan orang gila? Ada. Artinya banyak orang-orang yang tidak sadar diri, itu kan orang gila kan? Iya. Ya, banyak orang tidak sadar diri. Gila dalam macam-macam hal. Ada orang yang gila karena memang gila. Gangguan jiwa. Ada yang gila harta, gila wanita, ada gila dengan benda-benda. Kegilaan itu terjadi di mana-mana. Dia hanya menggandrungi satu hal saja sampai akhirnya dia melupakan esensi hidup. Dia harus bekerja, dia harus belajar, dia harus beraktivitas. Dia lupakan karena dia fokus pada itu dan tergila-gila pada benda itu. Bahkan yang puncak dari Kali Yuga nanti adalah tergila-gila pada uang. Semua orang menghamba pada uang, semua orang menghamba pada orang yang memiliki kekayaan. Iya sih. Di zaman Kali Yuga ini, iya sih. Orang gila banyak banget. Iya benar Jero. Makanya orang untuk menyembuhkan orang gila di zaman Kali Yuga ini, yaitu adalah orang itu harus berani melepaskan dirinya. Gimana sih orang melepaskan diri? Yaitu membebaskan apa yang dia miliki. Maka orang itu disuruh berdana punya, melakukan derma atau melakukan sumbangan gitu. Orang melakukan dana punya itu sebenarnya orang membebaskan dirinya, harta bendanya dilepas untuk orang lain. Iya juga ya Jero. Ya. Ketika dia menimbun sesuatu hanya untuk dirinya saja, dia akan terus tergila-gila terikat pada apa yang dia. Saya tergila-gila sama sesosok wanita. Pokoknya orang itu saja. Pokoknya saya terus melakukan semua saya curahkan pada orang itu saja. Lupa pada orang lain. Maka ketika sosok itu hilang dan berpaling, maka kita akan jatuh. Tetapi kalau kita berbagi ini, kita bagikan, kita bantu, kita tolong, kita lakukan yang terbaik untuk semua, kita tidak akan terikat pada siapa-siapa. Maka ketika kehilangan yang satu, kita akan bisa bangkit kembali untuk mencari yang lainnya. Dan yang lainnya itu akan datang menghampiri kita. Jadi orang gila penyebabnya karena dia itu terlalu terobsesi pada satu hal. Terlalu melekat gitu ya? Melekat pada benda itu. Kemelekatan itulah yang menyebabkan penderitaan. Semua teks-teks suci kita itu disebutkan gitu. Kemelekatan pada kepuasan indera, kemelekatan pada benda-benda fisik materi di dunia, itu akan menyebabkan kamu menuju penderitaan. Kemelekatan pada kekayaan, kemelekatan pada wanita, kemelekatan pada makanan, kemelekatan pada benda-benda perhiasan permata. Kalau itu hilang, itu akan buat bingung. Iya, gila, stres. Kalau kita tidak melekat pada benda itu, itu hilang, kita cari lagi. Aman. Gitu. Saya senang membuktikan. Misalkan ini,
pada HP gitu. Wih, ini HP ini mahal banget. Harus ku jaga. Kita protected lah itu. Setiap orang datang ngapain ngomong? Curiga sama orang kan. Orang bawaannya terus negatif aja. Pasti ini mau diambil nih HP saya. Wah, jangan. Padahal HP ini kita taruh, lupa naruh di mana. Ketika hilang kita bingung mencari di mana HP. Ya kan? Itu bukti kita sedang melekat pada benda itu. Ketika kita tidak menemukan atau jauh dari benda itu, kita bingung, mati setengah mati kita mencari. Iya, benar-benar. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang gila itu dah diawali dari kemelekatan itu deh. Iya. Jadi hati-hati melekat dengan seseorang, hati-hati melekat dengan sesuatu. Karena ketika kita terlalu melekat pada sesuatu, melekat pada seseorang, ketika orang itu atau sesuatu hilang, kita akan menjadi sedih, jatuh, dan itulah awal mula depresi itu. Kesehatan mental kita akan terganggu. Jero Arum, ngomongin soal kemelekatan, itu kan sebenarnya susah banget ya Jero ya? Susah banget. Berarti dari kitanya sendiri harus sadar kalau kita tuh tidak terikat sama apapun gitu ya. Dengan keluarga, dengan siapapun, pasangan, harta, atau cita-cita mungkin. Gimana caranya Jero? Itu kan susah banget. Ya, maka kemelekatan itu sebenarnya adalah penyebab kita terikat dengan hal itu. Ketika kita terikat dengan sesuatu atau seseorang, di mana nantinya sesuatu dan seseorang itu akan pergi, maka kita akan terus terbawa dengan orang itu. Nah, itulah yang akan menyebabkan orang itu menemukan kesedihan, kedukaan, yang lama-lama berujung pada depresi dan hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Jadi untuk melatih diri itu tidak terikat pada apa-apa, itu bukan perkara sehari dua hari. Bukan perkara teori sekarang dibaca, dipraktekkan langsung bisa. Tapi dia adalah sebuah latihan. Dia harus wairagya dan abhyasam. Dia harus dilatih wairagya. Abhyasam harus dibiasakan. Maka dia harus dilakukan seiring berproses dengan tumbuh kembang kehidupan kita. Cara melatihnya kita terbebas dari kemelekatan itu adalah kita harus diawali dengan betul kesadaran. Apa yang kita sadari adalah kita sadar bahwa tidak ada sesuatu itu adalah hak milik kita. Semua adalah titipan. Iya. Itu. Kalau kita sebut itu semua hak milik, maka ketika kita hak milik itu diambil, maka kita akan bersedih, marah, bla 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 bla. Tapi ini adalah titipan. Orang yang kita cintai, orang tua, siapapun, apapun, harta, cita-cita, itulah titipan. Itu kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua adalah kita harus sadar lagi hukum karma pala itu. Kita terikat dengan karma pala. Ketika kita berpisah berarti hukum karma kita sudah berakhir dengan orang itu. Dan selanjutnya kita akan bertemu dengan karma-karma kita yang lain. Kemudian itu baru tahap penyadaran yang harus dipahami ya, dan harus disetting gitu dalam pikiran kita. Kemudian cara melatih kita untuk melekat, bebas dari melekatan adalah biasakan diri untuk memberi. Berpunya. Melekat dari harta berarti. Harta, apapun itu. Jadi kita dengan melakukan menolong orang itu sebenarnya melatih diri kita untuk melepaskan kemelekatan. Makanya di Hindu atau di Bali ini banyak sekali ada upacara, banyak sekali ada orang beriatnya, bahkan besar-besar. Itu sebenarnya metode orang sedang melepaskan diri dari kemelekatan. Jadi iya deh. Kita sering salah paham sih Jero, kayak wah ada acara ini harus ngeluarin segini gitu. Iya, sebenarnya itu cara leluhur kita, metode dalam agama Hindu untuk membebaskan diri dari kemelekatan. Karena beriatnya itu artinya melepaskan. Jadi kita mau melakukan upacara
Kita harus lepaskan itu. Hewan itu dijadikan kurban, banten, buat ini, tenaga, waktu, semua kita lepas. Kita siapkan untuk membuat pemujaan pada Tuhan. Kita sedang melepaskan. Kita ketika bersama misalnya nih sama pasangan kita berikan hadiah gitu, berikan bunga, berikan coklat, berikan tas, berikan baju. Kalau kita melekat pada benda baju itu, maka ketika putus kita akan sakit hati. Jangan melekat pada baju, tas, coklat, bunga itu. Tapi kita harus berikan itu sebagai bentuk kita itu peduli, sayang, cinta. Maka kita tidak akan melekat. Ketika akhirnya karena karma akhirnya putus, kita tidak akan sedih yang berlarut-larut. Maka kita akan muncul kesadaran. Yang membuat kita sedih berlarut-larut hingga depresi karena kita melekat terhadap apa yang kita lakukan pada orang itu. Karena ada motivasi, ada keinginan supaya orang itu menjadi milik kita selamanya. Berarti bukan ikhlas ya? Bukan ikhlas. Maka orang melatih ikhlas itu adalah melatih untuk memberi. Jadi ketika Kadek melakukan, anggaplah podcast ini kan sebuah keikhlasan, sebuah niat untuk memberi sesuatu, memberikan insight, memberikan pemahaman, memberikan keyakinan, peneguhan pada seorang. Kita sedang memberi. Ketika dalam proses memberi ini kita punya motivasi lain-lain, maka apa yang kita berikan itu akan menjadi kita terus terikat. Kemelekatan lah yang akan terjadi. Ketika kemelekatan terjadi, apa yang didapatkan di luar ekspektasi. Jadilah sedih, jadilah stres, depresi. Gitu deh. Maka kita melatih melepaskan diri dari kemelekatan, yaitu dengan memberi. Dan praktik yang mudah untuk melepaskan kita tidak melekat pada seseorang itu ibarat adalah salah satunya dengan kita itu menganggap semua orang, semua makhluk, semua yang ada ini adalah saudara kita. Jadi ketika kita memberikan sesuatu pada ini saya memberikan pada saudara. Kita tidak mengkotak-kotakkan ini musuh saya ini. Ketika kita memberikan kelas pada seseorang, kita sebenarnya sedang membangun kemelekatan dan tembok-tembok. Sehingga nantinya akan membuat kita sulit melakukan hidup. Wah, itu musuh saya. Saya tidak suka sama orang itu. Saya lebih baik ini. Ketika kita baik pada seseorang saja, orang-orang tertentu saja, maka itu sebenarnya kita sedang membangun jurang dan tembok yang akan menjerumuskan kita pada kemelekatan yang lebih dalam. Maka hal yang termudah untuk melatih diri lebih bahasanya yaitu melihat semua orang sebagai saudara. Wasudewa kutumbakam, semua ini adalah saudara kita. Maka tidak ada kebencian. Kebencian lah penyebab dari orang itu mencapai penderitaan. Seperti yang saya sampaikan terdahulu, bahwa awal mula dari kehancuran seseorang karena emosinya yang tak terkendali. Orang menjadi emosi karena orang itu menganggap dia musuh, dia ini. Kalau menganggap semua ini adalah keluarganya, seorang ini adalah dirinya, maka dia tidak akan melihat ini musuh, ini teman, ini kawan, ini semua sama. Ketika kita bisa menganggap semua orang ini sama, kita enjoy menjalani kehidupan kita. Iya, Juro. Gitu. Tapi kalau misalnya kita menyamakan semuanya, Juro, terus tiba-tiba kan gak semua orang baik gitu. Ya. Terus kita malah mungkin dijahati sama orang tersebut. Nah, itu tuh gimana, Juro? Ya, ketika kita dijahati sama orang, kita harus yakin, waduh, saya dijahati sama orang ini. Saya nih sering nih, sederhana ini, saya ketika bawa motor ini di jalan, panas, capek gitu. Tiba-tiba ada orang nyelonong gitu, hampir menabrak saya. Kadang-kadang kita tidak kadang-kadang keluar omongan yang ini manusiawi kan? Manusiawi. Saya selalu bilang itu manusiawi, semasih beragam manusia, kita emosi, kita marah, kita tidak terima. Itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi sadari, jangan berkelanjutan.
diperlakukan, itu yang jadi masalah. Ketika kita diperlakukan tidak baik, oke, kita melawan. Jangan. Setelah itu jangan dilanjutkan kebenciannya. Baru dia begini, terus kita ingat kejelekannya dia, terus kita pupuk kebencian itu, terus kita ingat kata-katanya, terus kita lihat sorot matanya, terus kita ingat apa yang gerak-geriknya kita ingat. Itu sama dengan kita sedang menimbun sampah. Kebencian itu adalah orang yang sedang menimbun sampah dalam dirinya. Yang mencium sampah itu dirinya. Kita sendiri. Yang akan menerima beban dari sampah itu diri kita sendiri. Sedangkan orang yang memperlakukan itu aman-aman saja. Iya, dia hidupnya santai-santai, damai-damai. Tapi kita terus terkungkung oleh itu. Maka lepaskan kemarahan itu agar tidak menjadi sampah yang menumpuk dalam diri kita. Gitu deh. Iya. Jadi ketika ada orang memperlakukan kita dengan buruk, oke, kita lawan, drag, tapi hentikan. Jangan dilanjutkan kebenciannya itu. Karena kebencian itu ibarat orang sedang menumpuk sampah dalam dirinya. Oh. Gitu. Iya. Paling ini kayak pertanyaan, ya hampir-hampir mendekati akhir, Jero. Kenapa ya kalau misalnya kita diberikan masalah misalnya gitu ya, terus kita suatu saat ikhlas atau melepaskan kemelekatan itu, kenapa banyak hal yang baik atau jauh lebih baik yang datang ke diri kita itu, kenapa ya Jero bisa kayak gitu? Ya, itulah hukum sebab akibat atau karma pala dari orang yang menjalani yang disebut dengan orang yang ikhlas itu. Lascarya dalam agama Hindu. Orang yang lascarya, orang yang ikhlas adalah orang yang membebaskan dirinya dari ikatan baik buruk atas perbuatan dirinya. Jadi kalau dia membantu orang, ya sudah selesai. Saya memang ingin membantu dia, titik. Dan dia tidak harus membalas kebaikan saya, dan saya tidak menuntut kebaikan apa yang saya berikan itu segera kembali pada dia. Tidak. Tapi dia yakini suatu saat karma saya ini akan ada yang membalaskan. Itu orang lascarya. Dia tidak mempertimbangkan sekarang saya memberikan 100.000, nanti orang itu mengembalikan 100.000. Itu tidak ikhlas. Iya, itu ada motif ya. Ada motif. Sekarang saya menunjukkan ini, saya rekam, maksudnya biar nanti saya dipuji-puji orang sebagai orang dermawan. Ada motifnya. Itu bukan orang ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang bisa melepaskan diri adalah orang yang memang tidak ada ikatan tidak ada motif apa-apa dalam dirinya. Ya udah berbuat baik. Itulah yang membuka aura seseorang itu menjadi sesuatu yang menarik. Ibaratnya orang yang berbuat kebaikan, orang yang melakukan keikhlasan, orang yang bebas dari kemelekatan, ibarat telaga yang airnya jernih. Telaga yang jernih ini akan dicari oleh berbagai makhluk. Itu ada kupu-kupu, ada tawon, ada ikan, ada apa, mencari tempat ini. Hewan-hewan minum misalnya. Tanpa promosi, telaga ini akan mengundang banyak orang. Oh, iya deh. Jadi ketika kita ikhlas, ketika kita berbuat kebaik, tanpa promosi diri kita sebut baik, akan ada orang-orang, tanya aja ke sana. Aku pernah lo ngobrol sama orang itu, baik kok dia orangnya. Bantu dia yuk. Begitu dari mulut ke mulut. Ini telaga ini, maka dalam kekawin niti sastra disebutkan orang yang ikhlas, orang yang baik budinya ibaratkan telaga di tengah hutan. Dia tidak pernah promosi, dia tidak pernah gembar-gembor, tapi banyak hewan datang untuk menikmati kesegaran airnya. Dan air dari yang segar itu tidak pernah habis. Udah gini loh, ini perawatan buluku sudah nggak mungkin. Jadi orang baik tanpa promosi pun orang akan mengatakan dia baik. Jadi maka ketika dia ikhlas melakukan sesuatu, kok banyak orang yang mendukung ya? Kok banyak orang yang mau, misalnya dia punya ide apa gitu. Kita memang tidak ada motif apa-apa terhadap ide itu, kok banyak orang dukung akhirnya. Karena memang tidak ada kemelekatan terhadap sesuatu di sana. Misalnya kita ingin buat penggalian dana A,
Kalau kita melekat, nanti dapat pengembalian dana sekian persen untuk aku ya. Tidak ada yang mau bantu. Tapi kita mau buat penggalian dana murni, kita bantu sesama. Nah, ini untuk kita semua. Bukan untuk saya, saya cuma mendukung saja program. Ayo, banyak orang yang akan seide dengan kita. Kenapa kita orang yang bisa orang itu seide dengan kita, sefrekuensi dengan kita? Karena apa? Karena kita tidak ada kemelekatan apapun pada objek dan sesuatu itu. Itu deh. Makasih Jero. Iya. Pertanyaan terakhir Jero. Iya. Ada nggak sih cara bahagia? Menurut teologi Hindu atau Weda? Ya. Bahagia dalam Hindu disebut dengan santi. Santi adalah kondisi di mana orang itu merasakan tidak bersenang hati ketika mendapatkan keberuntungan, tidak bersedih hati dihadapkan kedukaan. Dia selalu sama menghadapi suka dan duka. Itulah orang bahagia. Jadi orang bahagia itu merasakan semuanya sama, dalam artian tidak berduka sekali ketika mengalami kesulitan, tidak berpuas hati ketika dapatkan sama saja. Makanya disebutkan orang santi itu adalah di mana-mana dia melihat Tuhan. Orang santi, damai. Batu Tuhan, anjing Tuhan, semua Tuhan dia lihat. Maka tidak ada sesuatu yang dia benci. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang memperlakukan semua yang dia terima sebagai sesuatu yang sama. Senang ya senang, duka juga adalah kesenangan, kesedihan juga adalah kesenangan, semua adalah kesenangan. Orang yang bahagia, kenapa bisa bahagia? Karena dia bisa memaknai semuanya. Apa yang dia terima dimaknai. Ketika kita tidak bisa memaknai usaha dan apa yang kita terima saat ini, maka disitulah kita akan muncul beban. Beban itulah yang menyebabkan kita menjadi tidak nyaman. Itulah sumber derita itu. Akhirnya untuk menjadi bahagia, kita harus menikmati semua sebagai sesuatu anugerah yang harus kita terima, sama kita perlakukan. Kita ikhlaskan semua, lepaskan dari kemerekatan, dan pandanglah semua orang ini sebagai Tuhan di dunia yang bisa menjadi penyelamat kita di masa mendatang. Itu jalan kedamaian bagi Hindu. Wah, makasih Jero untuk segala pesan-pesannya dan insight-insightnya buat kita. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga yang udah nonton. Jika ada yang mau ditanyain lagi bisa langsung di komen aja. Om Santi Santi.